masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Selama 6 hari ini penyertaan-Mu sempurna dan kami merasakan Tuhan Roh Kudus-Mu mengalir atas setiap kami. Biarlah kuasa Allah juga mengalir Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan kami terima juga Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berhembus Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengalir, ada kuasa yang mengalir Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari semua jemaat Tuhan katakan berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah
atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menolong mampukan kami untuk kami hidup berdamai dengan Engkau Tuhan. Kami percaya saat ini hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk membangun setiap kami, untuk kami rindu menerima Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom saudara. Saya percaya di hari ke-6 ini urapan Roh Kudus semakin ada di dalam diri kita masing-masing saudara. Semakin kita disempurnakan oleh lawatan Roh Kudus di hari yang ke-6 ini. Jangan sia-siakan, ada 4 hari lagi sisa untuk kita. Mari kita sempurnakan sepenuhnya pencurahan Roh Kudus di Rele Doa 10 malam. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya rindu bertemu dengan saudara seperti biasa yang kita lakukan di Leri Doa 10 malam. Makan bersama, konsumsi bersama-sama, bawa bersama-sama. Kita rame-rame di sini saudara. Tapi ingat saudara, kita tidak akan pernah dibatasi oleh keadaan. Kita tidak akan pernah dibatasi oleh waktu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita ada di dalam satu daging, kita ada di dalam satu roh Kristus. Amin saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya percaya di hari yang ke-6 ini kerinduan kita semakin dalam dan semakin dalam lagi. Mari kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan yang kita ambil bersama-sama di 2 Korintus 3 ayat 17. Bapak Ibu yang berada di rumah boleh kita buka bersama-sama, boleh kita baca bersama-sama. Baik, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu disebut penolong, bahwa Roh Kudus itu disebut penghibur, bahwa Roh Kudus itu disebut pemimpin, bahwa Roh Kudus itu disebut penuntun, bahkan membebaskan kita. Apakah ini saudara hanya sebatas ucapan di mulut kita? Seringkali kita berbanding terbalik apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, saudara. Nah, malam hari ini harus kita merespon firman Tuhan ini bahwa penolong, Roh Kudus itu penolong ketika kita dalam kesusahan, Dia hadir untuk menolong kita. Kita mau katakan penghibur ketika kita dalam duka, Dia hadir menghibur kita. Kita mau katakan Dia pemimpin kita ketika kita tersesat, Dia hadir memimpin kita dan menuntun kita. Dan yang terakhir saudara, ketika kita berkata bahwa Roh Kudus membebaskan kita, kita terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, Ia hadir untuk membebaskan kita. Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dengan memiliki sifat-sifat dari Roh Kudus ini, apakah kita merasa sudah dimerdekakan, saudara? Atau hanya biasa-biasa saja? Orang yang merdeka itu, saudara, harus benar-benar lepas. Dalam masalah apapun, dia tidak ambil peduli. Dia tetap ingat bahwa Kristus sebagai penolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Bung Karno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Artinya Indonesia sudah merdeka. Tanpa ada proklamir, saudara, kemerdekaan tidak ada. Dan sebaliknya, kemerdekaan tidak ada tanpa diproklamirkan. Artinya saudara dan saya harus memproklamirkan diri yang telah ditebus oleh kuasa Roh Kudus. Saudara dan saya harus memproklamirkan diri bahwa kita telah dicurahkan Roh Allah itu sendiri terhadap diri kita.
Saudara, kita mau mereview ke belakang ke kitab Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dan kalau kita sedikit mundur saudara di Kejadian 1 ayat 2b, dan roh Allah melayang-layang di atas air. Kenapa saudara? Kita berpikir, kenapa kok sampai roh Allah itu benar melayang-layang? Tentu orang yang dipenuhi Roh Kudus mengambil kesimpulan bahwa belum sesungguhnya manusia yang diciptakan yang layak, yang sempurna untuk menerima roh Allah itu sendiri. Jadi roh yang ada di dalam diri saudara dan di dalam diri saya adalah langsung dari roh Allah itu sendiri saudara. Saya teringat di Ayub 34, boleh ditampilkan Ayub 34 ayat 14 dan 15, dikatakan begini saudara. Jika ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan napasnya padanya terus, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Nah, ini harus kita aminkan saudara, bahwa napas Allah, bahwa roh Allah itu ada di dalam diri kita saudara. Bukan roh dunia ini, bukan roh-roh kegelapan, tetapi murni roh Allah itu sendiri dihembuskan kepada kita, bukan kepada makhluk-makhluk lain saudara. Ini harus kita syukuri, bahwa manusia ciptaan yang dimuliakan, yang tertinggi dari segala ciptaan Tuhan, dihembuskan rohnya itu sendiri kepada kita semua. Katakan amin saudara. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tentu kalau kita sudah dimerdekakan, tentu kita harus mempromulkan diri dong, memproklamasikan diri. Memproklamasikan diri saudara di hadapan Tuhan. Arti daripada memproklamasikan diri itu, diri kita ini harus kita promosikan sebagai anak-anak Allah. Diri kita ini harus kita proklamasikan sebagai ciptaan Allah. Diri kita ini harus kita proklamasikan sebagai umat pilihan Allah. Diri kita ini harus kita proklamasikan sebagai umat pemenang. Katakan amin saudara. Saudara yang dimuliakan Tuhan, ada 5 hal yang penting kita harus melakukan sebagai umat yang dimerdekakan Allah. Yang pertama, Galatia 5 ayat 26 berkata begini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Nah saudara tahu pasti ciri-ciri yang dipimpin oleh roh. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tidak mengandalkan pengetahuannya sendiri, dan yang tidak kalah penting, memiliki hati yang lemah lembut. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, di 2 Korintus 3 ayat 3, kita menjadi surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Kudus. Sekali lagi, kita menjadi surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Kudus. Roh Allah telah memeteraikan di dalam diri kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak ada roh lain yang bisa memisahkan kita dengan roh Allah itu sendiri. Sudah termeterai saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, di 2 Korintus 3 ayat 18, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung. Jadi ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus dengan muka yang tidak terselubung saudara. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan malam hari ini, itulah yang harus kita lakukan untuk berikut-berikutnya saudara. Jadi bukan hanya sekedar penampilan, bukan sekedar asal tampil saudara.
Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, yang keempat, menjadi saksi Kristus di Matius 28 ayat 19, dan yang kelima di 1 Tesalonika 5 ayat 8-19, kita dimampukan untuk senantiasa mengusap syukur di dalam segala hal. Dan yang terakhir, jangan pernah kita memadamkan roh Allah itu sendiri di dalam diri kita, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan kembali kepada kita, Roh Kudus seringkali kita sebut sebagai penolong, tetapi ketika kita ada di kesusahan, maka iman kita berbanding terbalik dengan usapan kita. Roh Kudus seringkali kita sebut sebagai penghibur, tetapi ketika kita mengalami duka cita, iman kita berbanding terbalik dengan ucapan kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita refleksikan bagaimana kita hidup sebagai orang yang dimerdekakan oleh Roh Allah itu sendiri. Mari kita memproklamirkan diri sebagai yang sudah dimerdekakan oleh Roh Allah itu sendiri, dimanapun dan kapanpun kita berada. Katakan amin, saudara. Nah, ini yang saudara yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita tidak mau, sekali lagi mau saya sampaikan kepada kita, kita tidak terbatas oleh keadaan, kita tidak terbatas oleh kondisi, kita tidak terbatas oleh waktu, karena Tuhan yang mempersatukan kita. Dunia mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perhatikan baik, saudara. Ketika kita mau jadikan dia sungguh-sungguh roh penolong bagi kita, bukan hanya sekedar apa yang kita ucapkan dengan mulut kita. Sudah berduka hari ini, minta Roh Kudus. Terhiburlah. Dia yang menguatkan ketika kau lemah, minta Roh Kudus datang. Kuatlah. Seringkali kita lupa mengambil keputusan untuk kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, Roh Kudus sudah datang, tapi kita lupa ngambil keputusan untuk kita ada dalam kuasanya. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu tadi, saudara. Urapilah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu. Amin, saudaraku. Ingat, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdekalah, kuatlah. Proklamirkan diri saudara bahwa saya ciptaan Allah. Ada nafas Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Ada roh penghibur itu bagi saudara. Ada roh penolong bagi saudara. Ada roh yang memimpin hidup saudara. Ada roh yang memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Proklamirkan dirimu untuk kuat. Proklamirkan dirimu untuk terhibur. Proklamirkan dirimu untuk siap dipimpin oleh roh itu. Melihat kuasa-Mu, kuasa dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat, dicurahkan di hati kami. Haleluya. Dicurahkan di hati kami. Mari sembah Dia. Haleluya.
Terhiburlah saudara yang berduka hari ini. Kuatlah saudara yang lemah hari ini. Berpengharapanlah saudara yang putus asa hari ini. Ini janji firman Allah. Ada roh Allah dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Proklamirkan dirimu, kau ciptaan Allah, kau anak Allah. Tidak ada satupun yang bisa menghancurkan hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, jamah setiap kami. Roh Kudus, terus lawat kami. Kami mau ambil keputusan untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Oh Allah yang ajaib, oh Allah yang besar, oh Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari saudara di rumah, sembah Dia. Angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Dia. Ada kuasa Roh Kudus bagi saudara dan saya. Haleluya. Lagi katakan haleluya. Oh, haleluya. Dengan kasih Kristus Ibu Gembala, maju ke depan berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat kita malam hari ini. Mari saudara, setiap kita yang ada di rumah, setiap kita yang ada dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama ada dalam setiap pokok-pokok doa kita malam hari ini. Kita percaya dengan yakin, dengan iman kita, bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyendengkan telinganya bagi setiap pokok-pokok doa kita. Dan malam hari ini kita bersepakat bersama-sama. Jika saudara sekarang ada bersama dengan keluarga saudara, kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, kami percaya Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersepakat bersama-sama mengangkat tangan di hadapan Engkau Tuhan, memohon Tuhan Yesus belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Di mana kondisi yang ada saat ini Tuhan Yesus, bangsa kami mengalami keterpurukan Tuhan. Tapi kami tetap percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia ada dalam tangan dan genggaman Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya, bahkan terlalu yakin Tuhan, terjadi shalom bagi bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Taruh hikmat marifat-Mu Tuhan bagi keberadaan para pemimpin kami Tuhan Yesus dalam pemerintahan ini saat ini Tuhan. Biar mereka Tuhan mendapatkan hikmat-Mu Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus untuk memimpin dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini Tuhan Yesus. Setiap aspek yang ada boleh diatur dengan baik Tuhan Yesus di bangsa ini Tuhan. Kami akan melihat bagaimana hujan kuasa pertobatan terjadi bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Nya Tuhan. Sehingga setiap wabah apapun yang terjadi di bangsa ini dapat terkendalikan Tuhan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan, kondisi rakyat Indonesia yang saat ini Tuhan Yesus sedang ada dalam goncangan Bapa dalam surga, khususnya di sisi ekonomi saat ini. Ada begitu banyak hal yang kami dengar Tuhan. Daerah
daerah-daerah yang ada Tuhan Yesus, bahkan ada terjadi kelaparan demi kelaparan. Tuhan, mari belas kasihan-Mu turun atas bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian pula juga kita mau bersama-sama berdoa bagi keberadaan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan Yesus, kami menaruhkan pengharapan kami dalam Engkau. Tuhan, berkati seluruh gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Jika saat ini Tuhan ada gereja-gereja yang sudah beralih fungsi Tuhan Yesus di bangsa-bangsa tertentu Tuhan Yesus, mari Bapa dalam surga, kembalikan kembali fungsi gereja-Mu Tuhan Yesus, agar seluruh gereja-Mu di muka bumi ini boleh kembali Tuhan menjadi gereja yang di dalamnya ada amanat agung-Mu Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa datang untuk memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Kau yang memulihkan seluruh gereja-Mu Tuhan. Setiap sinode yang ada Tuhan Yesus, para pemimpin-pemimpin sinode yang ada Tuhan, biar boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan tubuh Kristus Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa, pulihkan seluruh gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Saat ini kemudian kita mau bersama-sama berdoa bagi keberadaan gereja Pentakosta. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan kami bersama-sama sepakat Tuhan memberkati keberadaan gereja Pentakosta, tempat di mana kami boleh bernaung saat ini Tuhan. Sinode yang ada ini Tuhan Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin kami di Siantar Tuhan Yesus, mulai dari pemimpin sinode Tuhan, pucuk pimpinan kami Tuhan, dewan pertimbangan Tuhan, demikian pula juga Tuhan setiap dewan pusat Tuhan, dewan pembantu pusat, demikian pula juga ketua risot, ketua daerah, setiap para gembala, para pendeta, pendeta muda Tuhan, guru Injil Sintua, para pembela sidang, semuanya yang terlibat di dalamnya Tuhan, dalam struktur organisasi ini diberkati oleh Tuhan, mengalami terobosan yang daripada Engkau Tuhan Yesus, menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami visinya Tuhan, mengalami misinya Tuhan, dalam melayani setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, akan terjadi pelipat gandaan atas setiap jiwa-jiwa, atas gereja Pentakosta Tuhan. Tidak hanya ada di Jawa, tidak hanya ada di Sumatera, tapi kemudian Tuhan Yesus akan terjadi Tuhan Yesus penambahan Tuhan pos-pos gereja-Mu Tuhan Yesus di Kalimantan, Sulawesi, Papua, semuanya Tuhan Yesus terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau juga memberkati juga Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kita bersama-sama sudah berdoa bagi keberadaan gereja Pentakosta Antapani. Bapa dalam surga, saat ini kami memberkati keberadaan keluarga gembala sidang kami Tuhan Yesus, seluruh para pengerja yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan Yesus. Mari Bapa dalam surga, Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus, agar sungguh setiap kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan Engkau, yang kemudian Tuhan mengalami kekudusan yang daripada Engkau Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan, mulai dari gembala sidang, para pengurus gereja, para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, tidak terkecuali. Pulihkan setiap kami Bapa dalam surga, sehingga setiap kami boleh mengimpartasikan roh yang benar kepada setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang kami boleh layani. Memberkati pertumbuhan iman daripada setiap jemaat-jemaat-Mu. Mereka boleh bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan. Mereka boleh bermultiplikasi Tuhan Yesus, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh menjadi penginjil-penginjil Tuhan, di antara tetangga mereka, di antara keluarga besar mereka, di antara tempat sekolah mereka Tuhan, di antara tempat Tuhan pekerjaan mereka. Mereka boleh memberitakan Injil dimanapun mereka boleh berada, menjadi jemaat-jemaat yang radikal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Memberkati juga Tuhan Yesus kegiatan reli doa sepanjang 10 malam ini Tuhan Yesus. Nyatalah kuasa pencurahan Roh Kudus itu terjadi bagi setiap kami semuanya, tidak terkecuali Tuhan, mengubahkan setiap kami. Bahkan ibadah hari Pentakosta pada tanggal 31 Mei nanti juga terjadi lawatan-Mu Tuhan, meski melalui rekaman ibadah Tuhan Yesus, setiap keluarga demi keluarga yang menyaksikannya, yang bersama-sama beribadah di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, mukjizat terjadi Tuhan melalui ibadah Pentakosta tersebut Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, memberkati juga lingkungan sekitar gereja kami ini Tuhan Yesus. Mari Bapa dalam surga, Tuhan buat tetangga-tetangga kami depan, belakang, kiri, kanan mengalami kesejahteraan yang daripada Engkau. Melalui gereja-Mu di tempat ini, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus Bapa. Mereka juga boleh mengalami pemulihan atas
setiap melalui Tuhan Yesus puji-pujian yang dinaikkan, Injil yang dikumandangkan Tuhan Yesus, mereka boleh mendengar dan mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan seluruh pokok-pokok doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau berdaulat di dalamnya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Mari saudara, kita bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita melebihi kepala. Doa berkat oleh Bapak Gembala. Saudara, terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Anak, kasih dari Allah Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Hari ke-6 malam ini dan besok kembali kita akan berdoa lagi bersama-sama di hari yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua.